Setan yang satu kepada setan yang lain mengatakan, bagaimana aku menggodanya, bagaimana aku mengganggunya, sementara ia berada dalam jaminan keamanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia diberikan petunjuk dalam perjalanannya, ia diberikan kecukupan dalam rizkinya, ia dijaga dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan. Alhamdulillah, alhamdulillahi littawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Sari Asi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat pada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini, di masjid yang kita cintai dan kita makmurkan ini, untuk melaksanakan salat Jumat sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Dalam riwayat lain, man tatahhara, barang siapa yang bersuci, mandi. Tsummatal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Maka kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya Al-Hikam mengatakan, min alamatin najahi fil nihayat ar-ruju' ilallahi fil bidayat. Di antara ciri, kata beliau, tanda atau tipologi orang yang perjalanan di akhir hidupnya sukses adalah ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal. Ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal perjalanannya. Dalam kalamnya yang lain, man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa yang awal perjalanannya bersinar, maka akhirnya pun akan bersinar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam hikmah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila seseorang ingin perjalanan hidupnya sukses, ingin perjalanan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin perjalanan karirnya, hidupnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada pilihan lain selain selalu melibatkan Allah
Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Kita lihat misalnya gambaran hikmah ini dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim terkait tidur misalnya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqad. Ketika seseorang tidur, maka setan mengikat tengkuk kepala orang tersebut dengan 3 ikatan. Kata setan, lailun tawil, malammu masih panjang. Lailun tawil, malammu masih panjang. Tidur saja, jangan bangun, jangan qiyamul lail, jangan memakmurkan malam dengan zikir, dengan tahajud, dengan sholat dan lain sebagainya. Lailun tawil, kata setan, malammu masih panjang. Tetapi apabila orang tersebut bangun, idza staiqadha, kata Rasulullah, fadzakarallah in hallat uqdah. Ketika ia bangun kemudian ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, in hallat uqdah. Maka 1 ikatan terlepas. Masih ada 2 ikatan. Wa idza tawaddaa, kata beliau, in hallat uqdah. Lalu setelah ia bangun kemudian berzikir lalu berwudu, in hallat uqdah, maka ikatan yang kedua terlepas. Masih ada 1 ikatan. Wa idza shalla, kata Rasulullah, dan apabila dia melaksanakan salat, in hallat uqdah, maka ikatan yang terakhir terlepas. Apa kata beliau? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Orang yang melakukan demikian pada pagi harinya akan menjadi orang yang nasyid, yang semangat, yang optimis, jiwanya baik, thayyiban nafsi, tidak mudah marah, tidak mudah suudzon, hatinya akan baik, sehat lahir batin. Wa illa, kata beliau, apabila orang tersebut tidak bangun malam, bahkan subuhnya terlewat, wa asbaha khabithan nafsi kaslan, maka pada pagi harinya dia akan berada dalam keadaan jiwanya buruk, malas, bawaannya marah. Kenapa? Karena ia dikuasai oleh setan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini memberikan pelajaran mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan orang yang demikian jiwanya baik, karena ia mengawali harinya, bangun malamnya dengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia ingat ketika ia bangun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada pagi harinya jiwanya akan baik. Contoh yang lain misalnya dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 marrat lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbih. Siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 kali pada pagi hari atau pada sore hari, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbih, maka dia tidak akan tertimpa satu musibah, satu bala, satu mara bahaya, satu penyakit faja'ah yang mendadak sampai pagi hari kalau dibaca sore hari. Kalau dibaca pagi hari, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi, dia tidak akan ditimpa satu musibah, satu bala, satu penyakit, mara bahaya sampai sore hari. Kenapa orang yang baca doa tersebut, zikir tersebut, akan dijaga dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan, dari segala sesuatu yang buruk, karena ia mau melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau menyandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain misalnya, ketika seseorang keluar rumah atau ingin melakukan perjalanan, kemudian ia berzikir kepada Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis, yuqalu lahu hina idzin hudita, orang yang keluar rumahnya membaca zikir tersebut, hudita, dikatakan kepadanya engkau diberikan hidayah, engkau diberikan petunjuk,
engkau diberikan kebaikan dalam perjalananmu. Wa kufita, dan engkau akan dicukupkan rizkimu. Wa wuqita, dan engkau akan dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak engkau sukai dalam perjalananmu. Wa tatanahhalahu syayatin, bahkan setan pun enggan mendekatinya, enggan mengganggunya. Setan yang satu kepada setan yang lain mengatakan, bagaimana aku menggodanya, bagaimana aku mengganggunya, sementara ia berada dalam jaminan keamanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia diberikan petunjuk dalam perjalanannya, ia diberikan kecukupan dalam rizkinya, ia dijaga dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan. Mengapa orang yang keluar rumah dengan membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, akan dijaga oleh Allah? Karena dia mengawali perjalanannya dengan melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang sukses adalah orang yang selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya, baik di awal, di tengah, di akhir. Bukan kita dekat dengan Allah hanya ketika butuh saja, hanya ketika kita punya hajat saja. Setelah mendapatkan hajat, setelah diberikan kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita simpan Allah di dalam lemari, kita tendang Allah, kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, orang sukses adalah orang yang dari awal melibatkan Allah, di tengah istiqomah dengan Allah, di akhir pun tetap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Ditanya oleh istrinya, ya Rasul, kenapa engkau tidak pernah meninggalkan doa ini? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Karena hati-hati hamba manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada dalam jari jemarinya Tuhan. Kalau Allah mau orang tersebut sesat, akan dibalikkan, dibelokkan ke dalam kesesatan. Kalau Allah mau orang tersebut berada dalam ketaatan, maka Allah belokkan hatinya, berada selalu dalam ketaatan. Banyak orang yang bulan Ramadan hatam Al-Quran berkali-kali, tetapi di luar bulan Ramadan tidak pernah hatam sama sekali. Pagi hari baik, sore hari sudah buruk lagi. Pagi hari dermawan, sore hari sudah pelit lagi. Begitulah keimanan manusia. Karena itu dengan zikir ini, doa ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memohon agar selalu berada dalam kebaikan, sehingga kita pun bisa mencontoh dan berharap akhir hayat kita dalam keadaan melakukan kebaikan, di awal baik, di tengah baik, di akhir baik, dan insya Allah akhir hayat kita dalam keadaan melakukan kebaikan, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh, wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وثبت إحساننا وارزقنا الاستقامة في العبادة والعلوم النافعة والأولاد الصالحة والأرزاق المباركة والأعمار الطويلة في طاعتك يا الله والأعمال المقبولة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.